Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani, para relawan baik dari Aceh Sinergi maupun saudara Muslim Langsa dan Bali Mengaji, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Isa alaihissalam. Beliau berkata, "Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu." Dan Allah menjadikan aku orang yang penuh berkah dimanapun aku berada. Imam Mujahid rahimahullah, imam besar ahli tafsir dari generasi tabi'in, menyebutkan dua penafsiran terhadap makna orang yang penuh berkah. Penafsiran yang pertama adalah nafa'an, selalu memberi manfaat dimanapun dia berada. Maka di sini manfaatnya bersifat umum, baik manfaat dunia maupun akhirat. Itulah orang yang penuh berkah. Dimanapun dia berada, dia selalu menebar manfaat kepada orang lain. Memberikan pertolongan kepada orang lain adalah ibadah yang sangat agung. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih." Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Juga Nabi SAW pernah bersabda, "Ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim au takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an au taqdi anhu dainan." Termasuk amalan yang paling Allah cintai adalah kegembiraan yang engkau masukkan dalam hati seorang muslim, atau engkau hilangkan kesusahannya, atau engkau atasi rasa laparnya, atau engkau bayarkan hutangnya. Dan al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan bentuk amalan kita. Kalau kita suka membahagiakan orang lain, memberi manfaat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menganugerahkan kepada kita kebahagiaan. Dan yang harus menjadi tujuan utama kita adalah kebahagiaan di negeri akhirat. Bukan sekedar kebahagiaan di dunia yang sementara ini. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan orang-orang yang ikhlas. "Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Hanyalah kami memberi makan kepada kalian demi wajah Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, kami tidak mengharapkan dari kalian balasan, tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, dalam berbuat baik kepada orang lain harus didasari oleh keikhlasan, yaitu demi wajah Allah. Maksudnya, agar Allah memasukkan kita ke dalam surga dan kita meraih nikmat terbesar penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a. Kami tidak mengharapkan dari kalian balasan. Wala syukura, bahkan tidak pula sekedar ucapan terima kasih. Apalagi hanya sekedar pujian-pujian manusia, itu sama sekali tidak bermanfaat bagi kita. Ini makna yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud orang yang penuh berkah itu adalah mu'alliman lil khair, yang selalu mengajarkan kebaikan. Oleh karenanya, para relawan sekalian, hafidhakumullah,
jadikan tujuan utama kita membantu kesusahan dunia saudara-saudara kita, baik di Aceh dan mungkin ke depan akan terjadi lagi bencana di tempat lainnya. Insya Allah kita akan turun membantu. Maka tujuan utama kita adalah untuk mengajarkan kebaikan kepada mereka. Kebaikan dunia yang kita berikan kepada mereka, niatkan itu cuma sebagai sarana untuk mengajak mereka meraih kebaikan akhirat, yaitu selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam surga. Nggak ada gunanya kita menolong mereka selamat dari kesusahan dunia, tapi kemudian mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, bahkan perbuatan dosa syirik. Oleh karenanya, hendaklah kita berusaha bagaimana bisa menyampaikan dakwah kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah maupun secara umum. Itulah orang yang penuh berkah, yang selalu mengajarkan kebaikan. Dan kebaikan itu hanya satu, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Itulah kebaikan. Dan kebaikan terbesar adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi dosa syirik. Oleh karenanya, orang-orang yang paling berkah hidupnya adalah yang mendakwahkan tauhid. Yang terbaiknya adalah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Hamba-hamba Allah yang terpilih, yang paling berkah hidupnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang mereka. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah, beribadahlah hanya kepadanya, dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah atau dituhankan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengabarkan kepada kita, hamba-hamba Allah yang paling berkah hidupnya adalah yang mengajak kepada tauhid dan melarang perbuatan syirik. Walhamdulillah, di masa kita sekarang Allah berikan kemudahan-kemudahan untuk mendakwahkan tauhid. Bahkan tidak harus kita menyampaikan secara langsung. Kita bisa menggunakan medsos kita, menggunakan WhatsApp kita, ataupun menggunakan buku-buku, kita sebarkan seluas-luasnya. Bisa jadi ada 1-2 orang yang membaca buku yang kita sebarkan, yang Allah berikan hidayah. Dan bahkan kita juga tidak harus berdakwah secara langsung, bisa dengan cara membantu dakwah. Kita datangkan para ustadz, kita undang kaum muslimin untuk mendengarkan dakwah, itu juga sama. Kita berarti sudah ikut berdakwah. Apapun yang kita bisa, bantulah dakwah ini. Seluas-luasnya kita sebarkan. Maka insya Allah kita akan menjadi termasuk orang-orang yang penuh berkah hidupnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi at-taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ustadz pernah menyampaikan bahwa ikhlas itu kan gampang disebutkan oleh lisan kita, namun tidak mudah untuk diamalkan, Ustadz. Nah, mungkin ada nasihat tambahan lagi, Ustaz, gimana cara kita untuk bisa menghadirkan ikhlas itu terus ada di hati-hati kita, Ustaz? Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat penting. Benar sekali, ikhlas itu mudah diucapkan, tapi pengamalannya tidak mudah, kecuali bagi siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan. Maka dari itu, Rasulullah SAW mengajari kita doa, agar selalu ikhlas. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu yang tidak aku ketahui. Jadi doa ini diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat agar terhindar dari riya, salah satu perusak keikhlasan yang terbesar. Dan itu adalah syirik.
Sehingga Nabi SAW mengajari kita minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa syirik termasuk riya, yaitu rusaknya niat. Maka ini jalan yang paling utama agar kita terhindar dari rusaknya niat. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermohon dengan penuh kesungguhan. Yang kedua, berusaha untuk selalu meluruskan niat dari sebelum beramal dan sepanjang beramal. Karena bisa jadi awalnya kita ikhlas, tapi di pertengahan mulai muncul riya, mulai muncul keinginan-keinginan dunia, bukan lagi mengharap balasan dari Allah semata. Maka kita luruskan lagi. Dan para ulama mengatakan, jika sempat muncul riya di pertengahan ibadah, kemudian kita luruskan, maka ibadah kita selamat. Bahkan orang yang berusaha meluruskan niatnya, menghilangkan riya dari hatinya, termasuk orang yang berjuang di jalan Allah untuk menundukkan hawa nafsunya. Karena pada hakikatnya riya itu hawa nafsu. Kalau kita berusaha menghilangkannya, itu termasuk jihad melawan hawa nafsu kita. Bahkan setelah beramal pun masih harus kita jaga niat kita. Tapi bukan lagi dari riya, melainkan dari ujub dan sombong. Dan ini sama-sama perusak amalan. Riya itu syirik, ujub dan sombong juga syirik. Cuma perbedaannya, kalau riya berarti seseorang mempersekutukan Allah dengan makhluk. Karena dia ingin dipuji makhluk. Sedangkan ujub dan sombong sama dengan mempersekutukan Allah dengan dirinya sendiri. Karena ujub itu dia merasa bangga diri, sombong dia merasa lebih tinggi daripada orang lain. Padahal yang pantas menyombongkan diri, yang pantas mengagungkan diri dan meninggikan diri hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Jadi harus terus menerus mengontrol niat kita. Barangkali seperti itu Pak, di antara usaha agar kita selalu ikhlas. Wabillahi taufik. Wa iyyakum, jazakumullah khair. Bismillah. Jadi kan kita dapati di beberapa lembaga lembaga relawan itu ada campur baur antara relawan lelaki sama relawan perempuan. Itu bagaimana hukumnya? Baik. Pada dasarnya dalam kegiatan apapun, termasuk aktivitas sebagai relawan, dilarang di dalam syariat terjadinya percampuran antara laki-laki dan wanita. Bayangkan saja kepada generasi terbaik, para sahabat Nabi SAW dan para wanita yang paling suci, istri-istri beliau. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin." Apabila kamu, wahai para sahabat Nabi, ingin meminta sesuatu dari istri-istri Nabi, maka mintalah dari balik hijab. Karena itu lebih suci bagimu dan hati mereka. Bagaimana lagi dengan kita yang kurang iman dan kurang ilmu? Tentu kita lebih membutuhkan hijab demi menjaga kesucian hati kita. Kesucian hati dari apa? Dari syahwat yang menjerumuskan kepada zina. Maka apabila pintu ini dibuka, sangat berbahaya. Begitu pula syariat memerintahkan kita untuk menahan pandangan. Kalau terjadi campur baur, sangat sulit menahan pandangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan kepada laki-laki yang beriman untuk menjaga pandangan mereka, yaitu tidak melihat kepada lawan jenis yang tidak halal bagi mereka, dan memelihara kemaluan mereka. Lihat ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menghubungkan antara menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Karena pintu zina yang pertama adalah pandangan mata, dan puncaknya adalah kemaluan. Dan pintunya yang paling akhir adalah berdua-duaan. Itulah sebabnya Nabi SAW
menyuruh para pemuda untuk segera menikah demi menjaga dua hal ini. Pandangan mata dan kemaluan. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, hendaklah segera menikah. Karena itu akan lebih menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Jadi mudarat yang sangat besar apabila terjadi percampuran antara laki-laki dan wanita, terutama ketika kita jauh dari keluarga. Dan juga kedatangan para wanita itu ke lokasi-lokasi bencana yang harus menempuh jarak safar tanpa disertai mahram, maka ini suatu pelanggaran. Rasulullah SAW mengingatkan, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Janganlah seorang wanita melakukan safar, perjalanan jauh kecuali bersama mahram. Di antara hikmahnya agar mahramnya bisa menjaganya dari gangguan maupun dari fitnah, yaitu godaan-godaan syahwat dengan lawan jenis. Jadi ini harus kita perbaiki, kita nasihati saudara-saudara kita. Alhamdulillah kedatangan mereka sebagai relawan sangat bagus, tapi tetap harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat. Wallahu a'lam. Mau tanya ini. Apa tuh? Ada ini nggak Sat, masukan untuk istri-istri para relawan Sat, biar ikhlas dan rela gitu suaminya ke lapangan gitu Sat. Karena banyak juga di lapangan Sat, baru seminggu udah ditelepon suruh pulang. Jadi apa nih Sat, kiat-kiat untuk para istri nih Sat? Yang pertama tentu hendaklah para istri memandang kepergian suaminya sebagai relawan membantu kaum muslimin yang tertimpa bencana adalah satu amal soleh yang sangat agung. Dan kerelaan seorang istri bagian dari pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga insya Allah yang akan mendapatkan pahala bukan hanya suaminya, tapi juga istrinya yang ditinggalkan. Karena dia juga berkorban di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengabarkan, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan kesusahan orang yang beriman, maka Allah akan melepaskan darinya kesusahan di hari kiamat. Oleh karena itu hendaklah para istri berihtisab, berharap pahala. Makin sulit kondisi ditinggal suami, maka pahalanya semakin besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan beratnya beban yang ditanggung. Dan terkadang beban psikis itu lebih berat dibandingkan beban fisik. Mungkin kita meninggalkan bagi istri kita makanan yang cukup, tapi bebannya secara psikis tidak bersama suami itu bisa jadi lebih besar. Maka itu termasuk pengorbanan di jalan Allah, hendaklah sabar. Tetapi bagi suami juga saya menasihati, tetap memperhatikan kondisi istri. Kalau kelihatan mudaratnya besar, maka segera pulang, nanti balik lagi. Jangan terlalu lama-lama. Harus memperhatikan kondisi istri. Sejauh mana maslahat dan mudaratnya. Terlebih di masa sekarang, kita harus pastikan ketika kita tinggalkan, istri kita kondisinya aman. Baik aman secara fisik, maupun aman dari berbagai macam fitnah yang menjerumuskan kepada perbuatan dosa dan maksiat. Nah, mudarat-mudarat ini harus kita perhatikan. Dan bagaimanapun, keluarga tetap harus yang menjadi utama. Kewajiban kita terbesar, apalagi kepala keluarga, itu kepada keluarganya sendiri. Baru kemudian kepada orang lain. Jadi harus ada skala prioritas.
Barangkali demikian, wallahu alam.